Mohon maaf, izinkan saya bertanya sesuatu kepada Romo. Silahkan, Bu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Ini muka aja ya. Kenapa saya dan teman-teman saya tidak boleh sekolah seperti mereka kaum laki-laki? Kenapa kamu menanyakan itu? Itu sudah jadi budaya, Bu. Kamu ikuti saja. Perempuan cukup di rumah saja, menunggu binaan laki-laki, bekerja, mengurus rumah. Tapi saya ingin sekolah lebih tinggi, Romo. Saya ingin mengajar perempuan pribumi. Tidak perlu. Romo sudah siapkan calon suami untuk kamu. Diam saja di rumah. Jalani saja masa pilihanmu. Assalamualaikum. Kartini sering membaca buku-buku yang dikirimkan oleh kakaknya yang sekolah di Belanda serta menulis surat. Masa pinggiran yang dijalani membuat jantung Kartini kecil. Kemudian Kartini menengok ibunya yang tinggal di belakang pondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa Nduk datang kemari? Bukankah kamu sedang menjalani pendidikan di rumah pendopo? Enggih, Bu. Saya jenuh, ingin keluar dan bermain dengan teman-teman. Ya sudah, main saja. Jangan lama-lama di luar. Romo tidak berkenan kamu keluar rumah. Enggih, Bu. Hai teman-teman. Doro kau keluar rumah? Bukankah Doro lagi dipingit? Iya, saya memang lagi dipingit, tapi saya jenuh di rumah, ingin bertemu kalian. Gini. Saya datang ke sini ingin mengajak kalian sekolah. Hah? Sekolah? Iya Doro, sekolah itu mainan apa sih? Sekolah itu tempat kita menuntut ilmu, tempat kita belajar, membaca, menulis. Tapi sekolah itu kan hanya untuk kaum laki-laki dan perempuan Belanda saja, Doro. Iya, tapi coba pikirkan lagi. Kenapa kita kaum perempuan tidak boleh sekolah seperti mereka kaum laki-laki? Saya tahu dulu, karena kita tidak perlu sekolah dulu. Sudah, kita sebagai perempuan pribumi seharusnya memiliki hak yang sama dengan mereka perempuan Belanda. Hak pendidikan, hak menentukan hidup, kesejahteraan, dan kemajuan harus kita dapatkan. Lalu, kita mau mulai sekolah kapan, Doro? Besok pagi, kalian datang saja ke rumah. Siap, Doro. Baik, mohon maaf, saya tidak bisa berlama-lama di luar rumah. Saya pamit dulu ya. Amri, Doro. Matur suwun. Matur suwun. Sebelumnya, kita absen dulu ya. Inem. Sana. Wasmin. Surti.
Aku merdeka. Setelah genap berusia 24 tahun, tepatnya pada tanggal 12 November 1903, R.A. Kartini menikah dengan Bupati Rembang, HRS Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Ngapunten Adipati Aryo, ini anak saya yang mau dijodohkan dengan Tuan. Tuan, mohon maaf jika saya lancang. Tuan boleh menikahi saya, tetapi saya mohon beberapa syarat yang harus Tuan penuhi. Sebutkan saja apa syaratnya. Pertama, saya ingin ibu saya ikut tinggal di keluarga. Kedua, izinkan saya membuka sekolah untuk mengajar putri-putri pejabat Rembang. Ketiga, perjuangkan hak hidup kaum perempuan seperti kaum laki-laki, hak pendidikan yang sama, hak menentukan hidup bagi kemajuan dan kesejahteraan kaum perempuan. Baik, Tuan Putri, saya siap dengan segala syarat yang Tuan